Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Suci Firdanisa, kelas 4B dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cyberbullying dari mata kuliah Literasi Digital. Apa sih cyberbullying itu? Cyberbullying adalah tindakan merundung atau menyakiti orang lain melalui platform digital seperti media sosial, aplikasi pesan, atau situs web. Nah, dalam cyberbullying ini, pelaku menggunakan teknologi untuk mengintimidasi, merendahkan, atau mengejek korban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini ada beberapa bentuk-bentuk dari cyberbullying. Bentuk yang pertama adalah penghinaan atau pelecehan secara verbal. Biasanya pelaku itu melakukan mengirim pesan atau gambar atau bahkan komentar-komentar yang bersifat merendahkan, menghina, atau memprovokasi korbannya. Biasanya kita suka lihat ini ada di komentar-komentar ya, komentar-komentar yang bersifat negatif, yang berisi kata-kata kasar atau ejekan-ejekan yang menyakiti perasaan korbannya. Nah, selanjutnya ada penyebaran rumor atau informasi palsu. Nah, di sini pelaku itu menyebarkan informasi-informasi yang salah atau bahkan memfitnah seseorang di media sosial atau platform lainnya untuk merusak reputasinya. Gitu. Nah, selanjutnya ada ancaman atau intimidasi. Pelaku memberikan ancaman kekerasan atau berbentuk intimidasi yang bisa menakut-nakuti korban, bisa berupa ancaman fisik atau emosional. Nah, terus selanjutnya ada penyebaran konten pribadi. Pelaku mengunggah atau membagikan gambar atau video korbannya, video pribadi korbannya tanpa izin dari korbannya. Yang seringkali ini tuh dimaksudkan untuk mempermalukan korbannya. Jadi kan seperti yang kita tahu ya, semua manusia itu punya hak privasinya sendiri-sendiri. Jadi di situ korban ini nggak tahu menau pelaku ini udah nyebarin foto-fotonya dia misal tanpa izin dari korban tersebut gitu. Nah, terus sekarang apa sih tujuan dari cyberbullying? Nah, tujuannya itu pelaku itu ingin menciptakan rasa takut atau ketidaknyamanan korbannya. Jadi korban akan merasa terintimidasi atau tidak nyaman. Nah, terus yang kedua ada merendahkan atau mengendalikan korban. Nah, ini tuh dalam beberapa kasus pelaku itu ingin merasa lebih unggul atau memiliki kekuasaan di atas korban. Jadi karena korban intinya nggak mau kalah, jadi pelaku itu nggak mau korban itu selalu terlihat bagus gitu. Jadi maunya pelaku ini iri dengan korbannya. Terus apa saja dampak-dampak negatif dari cyberbullying? Cyberbullying itu dapat memiliki dampak yang sangat merugikan bagi korban, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Dampak negatifnya itu biasanya korban itu akan merasa trauma karena perundungan yang sudah dialaminya. Terus korban jadi memiliki gangguan emosional dan psikologisnya. Korban tuh jadi merasa cemas, stres atau depresi karena atau juga ini insecure karena bully-bully yang dialaminya. Terus karena dari situ jadi korban menurun rasa
menurun mentalnya, karena terus-terusan menerima perlakuan buruk, korban bisa aja merasa putus asa, terus tidak berharga atau bahkan berpikir untuk bunuh diri. Nah, selanjutnya ada isolasi sosial. Nah, karena korban itu bisa aja menjauhi teman-temannya atau bahkan keluarganya, karena korban ini udah merasa malu atau bahkan takut karena cyberbullying tersebut. Itu. Terus juga dalam fisiknya, dalam kesehatan fisiknya juga pasti korban mendapat gangguan seperti gangguan tidur, sakit kepala atau masalah pencernaan, karena korban itu jadi overthinking kan. Dia pasti memikirkan masalah pemfitnahan atau perundungan tersebut. Terus dalam akademik juga itu sangat berdampak negatif. Korban cyberbullying itu karena dia jadi nggak fokus, jadi menghambat kinerjanya gitu. Nah, dalam undang-undang cyberbullying, dalam pelaku cyberbullying dapat dijerat dengan beberapa pasal yang mengatur tentang penyebaran konten yang merugikan atau menyakiti orang lain secara elektronik. Di sini ada pasal 27 ayat 3 UU ITE. Nah, pasal itu mengatur tentang penyebaran konten yang bersifat menghina atau merendahkan martabat orang lain di dunia maya. Pasalnya itu berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, jadi pelaku cyberbullying itu bisa dijerat hukuman ya. Jadi kalau korban merasa sangat-sangat merasa dirugikan dari kasus tersebut, korban bisa saja melaporkan kepada yang berwajib. Itu pakai undang-undang ini bisa. Terus pelaku itu bisa dijerat penjara paling lama 4 tahun atau dengan paling banyak dendanya itu 750 juta. Nah, terus sekarang kita mari ciptakan internet yang aman dan nyaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.